Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Trader Barbar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan trader sudah mendukung daripada channel Trader Barbar. Doa dan harapan saya mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam proses pembelajaran kita ya, dan selalu dianugerahkan yang terbaik dalam segala hal. Oke, untuk video kali ini saya masih akan menjelaskan daripada tentang candle candle rejection atau candle yang sumbu-sumbunya panjang ya, mau itu kategori candle pin bar atau candle hammer ya, karena menurut pendapat saya itu semua adalah candle rejection atau candle yang bersumbu panjang, dimana untuk mengetahui arah candle tersebut naik atau turunnya itu tergantung dilihat dari wilayah posisi ya kawan trader. Dimana candle rejection itu bisa dilihat dari ciri-cirinya ya kawan trader. Cirinya ya seperti ini ya, kalau candle bullish seperti ini, sumbunya panjang begini, lebih daripada 3 kali lebarnya ini atau panjangnya body ini ya, 1, 2, 3 ya, ini sudah dikategorikan candle candle rejection ya, bisa dikatakan candle shooting star atau candle inverted hammer ya. Jadi seperti itu ya untuk mencirikannya, kalau versi saya seperti itu. Atau kebalikannya seperti ini ya. 3 kali body ini ya, 1, 2, 3 ya, anggap saja ini sama ini. Sampai sini aja itu udah dikategorikan candle ini nih, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Ini juga sama nih, 1, 2, 3. Nah ini udah dikategorikan candle rejection atau candle yang mempunyai kekuatan, dimana arahnya disesuaikan dengan wilayahnya, dia ada di wilayah resisten atau wilayah support ya. Itu contoh, kalau ini ada di wilayah resisten, maka informasinya akan terjadinya penurunan ya. Kalau ini ada di wilayah support, nah ini ada di wilayah support, kita lihat candle sebelumnya juga ya. Kalau candle sebelumnya adalah candle bearish ya, candle bearish di sini secara volume body kuat ya, membawa kekuatan harga itu sendiri ya, berarti kokoh ya, full. Ini bisa dikategorikan candle penerusan ya, bisa dikategorikan candle penerusan, tapi dengan informasi candle ini adalah diusahakan candle informasi turun ya, jangan ada di sini, jangan ada sumbu bawah di sini. Kalau diusahakan jangan lebih panjang sumbu di sini. Kalau ini ada di bawah, posisi bawahnya, sumbu bawahnya lebih panjang daripada sumbu atas, berarti kan informasinya naik ini ya. Nah ini kalau ada di sini membentuk support, ini bisa jadi informasinya naik kawan trader ya. Ulangi lagi ya, kita bahas tentang candle seperti ini ya.
dilihat dari sisi posisinya ya, informasi candle ini dilihat dari sisi posisinya ada di wilayah mana. Kalau pada tren turun kuat ya, pada tren turun seperti ini nih ya, candle bearish ya, terus muncul candle bullish seperti itu di sini. Seperti itu. Ini kan sebenarnya membentuk support ya, membentuk support kawan trader. Tapi kalau kita lihat kembali ke sini ya, kita lihat ke sini dan ke sini, ini menunjukkan secara volume body menunjukkan kekuatan seller yang sangat kuat. Karena apa? Ini bisa dikategorikan candle pembawa harga untuk turun. Munculnya candle ini bisa jadi adalah candle koreksi atau kenaikan sementara. Maka secara analisa saya, ini di candle berikutnya akan terjadi penurunan ya, akan terjadi penurunan. Maka di saat di candle berikutnya ya, candle berikutnya yaitu setelah candle ini, di sini berarti sedang terjadi kenaikan ya. Saya manfaatkan untuk open posisi sell di sini. Saya gunakan untuk open posisi sell di situ kawan trader ya. Setelah candle ini, nah saat di sini, ini adalah rejection seller, berarti ada kekuatan, masih ada kekuatan untuk turun gitu. Seperti itu kawan trader ya. Itu kalau pada tren turun ya. Jadi dilihat di mana posisi candle tersebut berada ya. Kalau pada tren turun seperti itu. Nah, gimana kalau seumpamanya ini ada di wilayah resisten? Di histori sebelumnya seumpamanya begini ya. Ini kan resisten nih. Ini ditarik kuat ke sini, ini membentuk candle yang tadi ya, seperti ini. Ini berarti apa? Ini adalah informasi untuk turun. Dengan catatan apa? Di candle bullish di sininya tidak menunjukkan kekuatan buyer. Tidak menunjukkan kekuatan buyer kawan trader. Ya, ciri-ciri candle tidak menunjukkan kekuatan buyer ya, sudah mengecilnya secara volume body ini seperti ini ya. Terus di sini sudah ada muncul rejection dari seller, berarti ini adalah menunjukkan kekuatan buyer itu sudah mulai melemah. Beda lagi ceritanya kalau seumpamanya di sini candle bullish secara volume body masih panjang ya. Terus ya, ada upaya naik seperti ini, terus ada dorongan kuat dari buyer gitu. Nah, ini kemungkinan besar informasinya selanjutnya dia walaupun turun hanya koreksi ya, di sini koreksi, nanti dia naik atau bahkan mungkin di sini langsung naik, bisa. Tergantung dari kekuatan buyer di sini ya. Tergantung kekuatan buyer di situ. Kalau ini sudah melemah ya. Tuh. Sudah melemah dari sini, udah mulai ada dorongan ke bawah ya. Nih dari sumbu bawahnya. Terus di sini juga dorongan buyer sudah mulai ditahan dengan adanya meninggalkan sumbu atas. Terus di candle ketiganya dia mulai mengecil secara volume body dan sudah terlihat penolakan juga dari seller. Terus muncul seperti ini. Ya, dipastikan 90% itu akan terjadi penurunan kawan trader ya. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri akan terjadinya reversal atau ciri-ciri akan terjadinya penerusan ya. Ini kan resisten, muncul
pin bar seperti ini ya, atau candle yang rejection begini. Ini candle di sini, bullish di sini menentukan resisten ini akan terbreakout atau tidak. Ya, menentukan akan terbreakout atau tidak. Kalau di sini volumenya bodinya besar, terus ada rejection atas, terus ada dorongan dari bawah, biasanya ini akan terbreakout resisten ini kawan trader ya. Tidak mesti ini ada ini terus pasti ini rejection dari seller berarti turun, enggak juga. Kita menganalisa candle sebelumnya juga kawan trader ya. Banyak kan terkecoh. Di sini bullish ya. Bullish makin gede. Atau di sini ada sumbu bawah. Terus muncul masih kekuatan buyer juga. Muncul sumbu begini. Ini belum tentu turun kawan trader. Malah menjadi penerusan ini, menjadi kekuatan sebelumnya malah. Bisa seperti itu kawan trader. Ya, tergantung ya. Nah, ini satu contoh. Ini informasinya apa sih sebenarnya? Yang gitu. Kalau di PDF ini informasinya akan terjadi penurunan ya. Yang ini nih. Turun, apa namanya, naik ya. Naik dia itu. Kalau merah baru ngikuti sumbu yang candle begini. Ini kan. Dia naik. Tapi kita lihat benar nggak terjadi kenaikan. Betul naik tuh kawan trader ya. Betul naik, cuman kapan kita open posisi buy-nya kan gitu. Kalau di tutorial sebelumnya kan kita nunggu terbentuknya support atau kita lihat support di history sebelumnya. Untuk menjadi acuan kita open posisi buy. Oke, ini terbentuk. Ya, ini berarti informasinya sudah jelas akan terjadi kenaikan. Nah, kita tunggu atau kita lihat di history sebelumnya supportnya di sini. Ya kita coba aja di saat ada candle bearish atau candle bullish, kita baru open posisi buy. Ya, karena ini memang sudah dekat dengan support atau terbentuknya support. Ya, dengan durasi perdagangan ya mungkin 2-3 menit ya. Seperti itu. Kembali lagi ada yang menanyakan ini kalau candle seperti ini atau candle hammer lah, anggap saja karena ini di sini tentang gambar-gambar begini, ini ada yang mengkategorikan candle hammer seperti itu, ada yang mengatakan itu candle pin bar kan gitu. Ya intinya mah apa arti sebuah nama lah buat saya istilahnya, intinya mah udah kita pahami aja ini rejection lah gitu, candle rejection gitu aja, mau hammer kek mau pin bar kek kan gitu, terserah gitu. Tapi yang kita harus pahami betul adalah di cara open posisinya. Berarti kalau kita berbicara di open posisinya berarti kita berbicara konfirmasinya. Karena apa? Open posisi kita setelah terjadinya konfirmasi kan gitu. Nah, konfirmasinya kan sudah jelas, sudah paham, yaitu kita tunggu terbentuknya support atau kita lihat history sebelumnya nih, support history sebelumnya kita bisa open posisi di sini kayak di sini kayak gitu ya. Pokoknya sudah dekat dengan support baru kita open posisi buy gitu ya. Itu cara open posisinya. Nah, ya. Terus kita cari yang model begini tapi di wilayah resisten. Informasinya apa? Apakah masih informasinya kenaikan atau penurunan, kita cari aja ya. Nah, ini dia. Ternyata candle seperti itu tidak selalu menginformasikan naik kawan trader, tergantung posisinya di mana. Nah, ini kita tarik nih di sini ternyata resisten kawan trader. Nah, ini informasinya tidak naik. Nah, ini turun malah nih. Nah, ini di sini nih yang kita perlu pelajari. Bahwa candle tersebut yang sudah saya kasih tahu ya, bahwa
candle rejection ya, atau candle hammer kayak atau candle pin bar kayak, intinya yang sumbunya melebihi 3 kali panjangnya body ya, itu dikategorikan candle rejection. Mau itu dikatakan namanya candle hammer ke atau candle pin bar ke ya, atau candle rejection, intinya itu adalah candle yang bersumbu panjang. Untuk mengetahui arah ke depan akan terjadi naik atau turun dari candle-candle tersebut, mau bearish maupun bullish, itu kita lihat dari posisi candle tersebut ada di wilayah support atau resisten ya. Kalau di wilayah resisten, kasusnya seperti barusan ya, mana itu adalah penurunan kawan trader ya. Tadi mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini juga sama nih. Nih. Ini ada di wilayah resisten. Ya. Ini ada di wilayah resisten, maka akan terjadi penurunan. Karena apa? Ini turun, bukan kenapa ini nggak naik gitu ya? Di sini nggak naik gitu begitu. Ya karena posisi candle ini ada di wilayah resisten ya. Gitu. Jadi candle-candle seperti ini kawan trader ya. Candle seperti ini nih. Candle seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita lihat posisinya ada di wilayah mana. Maksud di wilayah mana itu? Posisinya ada di wilayah support atau di wilayah resisten gitu kawan trader ya. Nah, untuk kasus ini ya, untuk candle ini ada di wilayah resisten. Berarti dia akan terjadi penurunan ya. Dan benar saja di sini terjadi penurunan gitu. Ya, ini alasannya jelas nih kenapa di sini turun, karena candle ini ada di wilayah resisten. Nah, bagaimana dengan candle ini? Ya, candle ini. Ya. Kenapa itu terjadi penurunan, kenaikan di sini? Kenaikan juga hanya beberapa candle kawan trader, tapi selebihnya turun. Kenapa turun? Masih di wilayah resisten kawan trader ya. Kita lihat. Candle ini masih di wilayah resisten ya. Hanya saja di sini masih ada kekuatan buyer ya, akhirnya mampu menembus resisten ini dan resisten ini, tapi pada akhirnya tetap turun ya. Intinya dari dua candle ini, mau sumbunya ngadep ke atas, ke bawah ya, mau menghadap ke atas atau ke bawah, bila mana ini ada di wilayah resisten ya, bila mana ada di wilayah resisten, maka informasi arah berikutnya akan terjadi penurunan ya, akan terjadi penurunan gitu. Seperti itu kawan trader ya. Konfirmasinya mana untuk open posisi sell ya, ini terbentuknya resisten ini ya. Untuk candle ini berarti konfirmasinya resisten ini. Saya kagak mau terlalu lama nunggunya ya, silahkan aja, cuman berisiko juga kalau begitu kawan trader. Kalau seumpamanya di sini membentuk candle kekuatan buyer, bagaimana? Kalau kita nih seumpamanya kita acuannya di sini ini dia ada di wilayah resisten. Langsung open posisi di sini sell 3 menit. Loss di sini kawan trader kalau open posisi 3 menit. Mungkin bisa 5 menit ya kalau kita memang open posisi jarak jauh, tapi beresiko. Berisikonya kenapa? Di sini seumpamanya candle muncul, candle begini ada di resisten. Oh, berarti ini mau turun saja turun. Tapi kita lengah di sini nggak dianalisa candle ini. Ini semua ternyata candle kekuatan buyer secara body kokoh nih, segala macam kokoh. Nah, di sini kita open posisi sell. Loss. Ternyata apa? Di sini adalah candle kekuatan ternyata. Ternyata ini adalah candle rejection tapi candle kekuatan buyer. Kok begitu?
Ya ini kita lihat di sini kawan trader nih, di candle ininya ternyata candle kekuatan buyer gitu secara volume body koko ya. Terus di sininya muncul candle ini bakalan naik kuat. Nah, tapi di sini ternyata candlenya lihat kawan trader ya, informasinya ada turun ya, ada naik ya. Mungkin ini kenaikan ini bereaksi di sini, penurunannya mulai dipertunjukkan atau diperlihatkan di sini. Nah seperti itu kawan trader ya. Jadi saya ulangi, candle yang seperti ini ya, mau candle bearish mau candle bullish itu kita lihat posisinya ada di sebelah mana. Kalau di resisten ya itu informasinya penurunan. Nah itu akan setelah kita mengetahui terjadinya candle seperti ini ada di wilayah resisten ini seperti ini, apakah pasti akan terjadi penurunan? Kata Bang Trader Barbar itu informasinya turun. Ini kalau ada candle begini ada di wilayah resisten, kata Bang Trader Barbar itu informasinya turun. Betul, informasinya turun, tapi belum tentu turun. Kok bisa begitu? Ya karena kita lihat juga kekuatan di sebelumnya, candle sebelumnya menunjukkan kekuatan buyer enggak, masih mempunyai power untuk naik enggak. Jangan-jangan kita di saat open posisi sell di sini ternyata ini hanya penolakan penolakan yang istilahnya masih dikendalikan buyer. Karena di sininya volume body bayarnya masih kuat. Itu rejectionnya juga rejection buyer, ini belum tentu turun walaupun informasinya akan terjadi penurunan kawan trader. Nah ternyata apa, ini di break up kekuatan buyer. Nah seperti itu kawan trader, belum tentu. Nah di sini kenapa terjadi turun gitu ya, resisten di sini setelah terbentuk resisten turun. Di sini sudah ada penyerangan seller. Tandanya apa? Penyerangan seller pernah masuk pada candle ini kawan trader ya. Penyerangan seller sudah masuk pada candle tersebut dengan adanya sumbu bawah pada candle bullish itu yang cukup panjang. Berarti ada indikasi akan merealisasikan daripada informasi ini ya. Itu, dan benar saja terus muncul candle seperti ini, candle signal ya, candle signal, dan betul saja di sini membentuk resisten, maka kita bisa open posisi sell di situ ya. Seperti itu kawan trader ya, bisa dipahami kawan trader ya untuk candle rejection ya. Untuk kali ini adalah candle bullish dulu sementara ya, mudah-mudahan nanti candle bearishnya ya. Intinya kalau menurut saya itu sama saja, mau candle bearish mau candle bullish. Kita lihat di mana posisinya, ada di wilayah support atau di wilayah resisten. Kalau di wilayah resisten maka candle apapun sumbunya, mau panjang ke atas mau panjang ke bawah, itu akan informasinya penurunan. Masalah hal penurunan itu akan terjadi atau tidak, kita bisa lihat di candle sebelumnya. Ini seumpamanya dia menunjukkan informasinya apa atau menunjukkan kekuatan apa, buyer atau seller. Kalau menunjukkan kekuatan buyer itu belum tentu ini akan informasi ini terrealisasi, belum tentu. Bisa jadi naik, itu yang saya tadi jelaskan. Tapi kalau memang di sini sudah ada indikasi-indikasi wah udah ada informasi penurunan, udah mulai kelihatan ada rejection dari seller, nah itu bisa kemungkinan di candle berikutnya setelah terkonfirmasi terbentuknya resisten maka akan terjadi penurunan kawan trader ya, seperti itu. Oke kawan trader, mudah-mudahan ini bisa menambah informasi ya, terutama tentang candle rejection bullish ya, bisa menambah untuk wawasan kita bersama ya. Oke kawan trader, saya cukupkan sampai di sini. Dukung channel Trader Barbar, subscribe, comment, like, share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.